yang banyak orang di antara kita, kalau saya bahasakan kaum muslimin, lalai darinya. Tapi ini fakta. Mereka seperti menutup mata dari fenomena-fenomena ini, seakan-akan dia tidak akan melaluinya. Padahal semua kita pasti akan melaluinya. Sebenarnya dia 3 poin yang satu, tapi saya sengaja pisahkan agar bisa lebih difahami fenomena dan fakta ini. Yang pertama, saudaraku sekalian, fakta dan fenomena yang tidak bisa kita menghindar darinya dan harus kita sadari. Kalau yang lalu-lalu belum, maka mulai malam ini sampai kita meninggal nantinya, adalah batas umur kita ada, atau saya sering bahasakan ajal. Aktivitas yang Bapak Ibu lakukan atau yang kita lakukan selama ini, terbit pagi matahari, kemudian kita mulai beraktivitas, sarapan pagi, mulai bekerja, berbisnis, mungkin ibu-ibu mengurus anak-anaknya, kemudian siang hari punya jadwal, sore hari punya jadwal, malam hari punya jadwal, terulang lagi keesokan harinya, terus begitu. Sadari dan yakini itu ada batasnya. Ada saatnya nanti di mana dia berhenti, tidak akan terulang lagi. Dan ini yang disebut dengan ajal. Ini fenomena. Bukti bahwasanya banyak orang tidak menyadari fakta ini. Mereka masih banyak yang berlalai-lalai, membuang-buang waktunya. Dia seakan-akan tidak mungkin ada batas berhenti. Seakan-akan tetangga dia yang meninggal, kerabat dia yang meninggal yang lalu-lalu, yang biasa diantar jenazahnya, dia sholatin, kayaknya dia nggak mungkin deh jadi orang seperti itu. Padahal fakta lapangan, sudah banyak orang sebelum kita yang lebih kaya, yang lebih kuat, yang lebih gagah, yang lebih cantik, yang lebih pintar, bahkan banyak kelebihan-kelebihan prestasi duniawi. Mungkin kalau dia menggunakan baju jabatannya penuh dengan beragam macam predikat dan bintang-bintang, tetapi mereka juga terputus sampai pada batas waktu tertentu. Bukan cuma kita, semua yang di alam semesta ini punya batas waktu di mana dia akan berhenti, dan puncaknya adalah hari kiamat. Orang kalau memahami fenomena ini, dia tidak akan sia-siakan waktu. Saya kasih contoh. Kalau kita malam ini misalnya ada orang yang tidak sempat hadir. Tadi saya sementara dari rumah saya di Condet ke sini. Saya naik motor, luar biasa macetnya di luar. Dan saya sempat berpikir, apakah orang-orang ini akan meninggalkan awal malam Ramadan dengan sholat malamnya, di mana dengan sholat saja sampai bubar dengan imam diampuni dosanya, seluruh dosanya yang lalu. Dia lebih memilih untuk macet, masuk di macet, dan hanya sekedar ingin pulang ke rumahnya. Dan terlalu banyak dari kaum muslimin yang lalai karena dia berpikir besok masih ada waktu, belum tentu saya tidak akan melaluinya. Jadi seakan-akan ini terus-menerus ada. Sementara ini fakta, ini tidak boleh kita sia-sia darinya. Dan ini kita harus mengetahui bahwasanya umur kita pun, yang saya bahas tadi, perputaran waktu ini punya batas. Dan perlu kita garis bawahi, kita ini umat Muhammad SAW adalah umat yang paling pendek umurnya. Makanya kata Nabi SAW, umur ummati ma baina sittina wa sab'in wa khalilu ma tajudu dhalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70, dan sedikit yang melalui itu. Kalau umat-umat sebelum kita umurnya panjang-panjang semua. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya 950 tahun. 950 tahun masa dakwanya saja, dan beliau sebelum diutus jadi nabi umurnya sudah 40 tahun, jadi 990 tahun. Dan para ulama sepakat mengatakan umur umat Nabi Nuh antara 500 sampai 1500 tahun. Bayangkan umur yang panjang yang mereka miliki. Sampai ada seorang ibu, dia tangisin anaknya yang meninggal di umur 60 tahun di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia nangis dan sambil berkata, kesian anak saya, belum punya prestasi dunia, belum banyak berbuat kebaikan. Tahu Nabi Nuh lewat di sebelah ibu tersebut sambil berkata, wahai ibu, jangan kau ucapkan kalimat tersebut, karena sesungguhnya akan datang nanti umat manusia sama dengan kita. Di akhir zaman, umur tertua mereka seperti umur anakmu ini. Ya kita sekarang 60 tahun kita sepakat sudah sangat tua. Kalau di zaman Nabi Nuh AS seperti anak yang baru 6 tahun saja, karena umur mereka lebih dari 1000. Tapi mereka juga berlalu tuh, habis umurnya. Apalagi kita, gitu kan? Jadi harus difahami ada batas di mana akan berhenti itu.
Nah, aktivitas kita akan berhenti. Kalau orang faham dia akan berhenti satu titik, maka kita akan maksimalin umur kita. Surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan surah nomor 29 ayat 14 tentang Nabi Nuh alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kami telah mengutus Nuh dan betul-betul dia hidup di kaumnya berdakwah 950 tahun, 1000 kurang 50, dan ya, mereka tetap zalim, tidak mau beriman, maka kami hancurkan mereka dengan tufan atau angin yang keras. Tapi fakta lapangannya adalah, teman-teman sekalian, sadarilah umur akan terbatas, dan setiap umur yang telah berlalu, 1 detik saja nggak bakal pernah bisa kembali. Tadi kalau ada orang terlambat sholat maghrib berjamaah, sampai hari kiamat dia akan temukan buku amalnya kosong dari awal waktu dia sholat, nggak bisa diperbaikin. Kalau besok ini ada orang yang tidak ikut puasa Ramadan, tidak ada uzur syar'inya, maka biar dia menangis darah, bukunya tetap sampai hari kiamat kosong dari puasa itu, walaupun nanti akhirnya dibayar sama dia misalnya setelah lebaran karena sadar kalau itu adalah pelanggaran, tetap aja nggak bisa diperbaiki. Dan beda pahalanya orang yang datang di awal takbiratul ihram imam dengan orang yang datang sudah walad dhalin, dengan datang sudah masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, dan beda kalau orang datang hanya ketinggalan jamaah, dan itu tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Maka sadarilah ini fenomena yang harus dipegangi. Ajal itu akan datang dan terbatas. Ini umurnya. Poin yang kedua, fenomena kedua, di ujung ajal itu, di ujung daripada umur itu ada namanya kematian. Dan kita sudah tahu mati itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Ini juga fenomena. Bukti bahwasanya kita tidak sadar dan tidak yakin ini adalah sebuah fakta. Masih banyak orang yang berlalai-lalai. Padahal Allah berfirman, dengarkan baik-baik saudaraku sekalian, disebutkan di dalam surah Al-Imran urutan 3 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang berjiwa pasti akan mati, dan pasti kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan, kebaikan atau keburukan pada hari kiamat. Siapa yang hari kiamat amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya dan akhirnya masuk ke surga selamat dari neraka, sungguh dia telah beruntung. Dalam surah An-Nisa Allah pastikan bahwasanya mati akan menjemput kita. Kita menjaga makanan yang sehatkah, berolahraga setiap hari, kita mengatur waktu pola makan yang luar biasa. Kalau tiba ajalnya pasti mati, nggak mungkin tidak. Maka kita harus pahami, bukan saya bilang jangan berobat, tapi jelas ini harus disadari. Kata Allah SWT dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aina ma taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada pasti mati menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang kokoh lagi tinggi. Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut. Lalu setiap nabi perlu kita tahu, pada saat mereka mau meninggal diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dipanjangin umurnya atau meninggal dunia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW waktu mau meninggal dikasih pilihan, mau enggak memimpin umatnya sampai hari kiamat atau meninggal pada saat itu. Lalu Nabi SAW mengatakan di hembusan nafas terakhir, barir rafiqil a'la, saya mau bertemu dengan Tuhanku. Maka meninggallah Nabi SAW. Nabi Musa kedatangan Jibril dan malaikat maut dan akan mencabut ruhnya. Malaikat maut mencabut ruhnya. Lalu Nabi Musa berkata, sebentar, wahai Jibril, mintalah kepada Allah agar umur saya dipanjangkan, saya tidak mau mati dulu. Lalu Jibril pun meminta kepada Allah SWT, lalu kembali dan berkata, wahai Musa, Tuhan mau mengirimkan salam dan memberikan izin kepadamu untuk hidup 1000 tahun lagi. Cukupkah? Kata Musa, 1000 tahun? Tentu saja cukup. Lalu tiba-tiba Allah ilhamkan di dalam hatinya dan dia bertanya, dia mengatakan, sebentar dulu Jibril, saya ingin tanya, setelah 1000 tahun saya hidup, saya tetap akan mati? Kata Jibril, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan mati. Maka Nabi Musa pun yang mulia, Nabi Allah, mengatakan kalau begitu matikanlah saya sekarang. Fakta ini harus kita sadari, dan orang yang beriman dia tidak akan takut menghadapi kematian karena tahu apa yang dia harus persiapkan untuk kematian tersebut. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, fenomenanya adalah banyak orang tidak menyadari kehidupan dunia ini sebentar. Dan ini bukan target. Kita boleh nikmati makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tapi bukan menjadi target, dan harus akhirat menjadi target. Orang yang menjadikan akhirat sebagai target, dunianya ditunggangi untuk akhirat sana. Ketiga poin yang saya jelaskan dari fenomena ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menuntun kita untuk memaksimalkan umur yang terbatas,
bagaimana menghadapi kematian yang benar, dan bagaimana juga kita menunggangi masa dunia kita untuk mengejar akhirat sana. Dan salah satu fasilitas yang sangat luar biasa adalah disiapkannya Ramadan yang kita akan mulai masuk besok. Saya akan sebutkan jemaah sekalian kelebihan Ramadan yang saya susun tidak kurang dari 20 bonus kelebihan dari bulan Ramadan. Tentu saya akan sebutkan sebagian di malam ini, dan insya Allah pada malam makan besok saya akan lanjutkan sisanya. Ramadan memiliki 20 kelebihan. Dan kalau ada satu swalayan, toko, supermarket, mall menawarkan 2-3 bonus saja, mungkin orang akan berbondong-bondong mendatanginya. Bagaimana kalau kita mendapatkan 20 manfaat? Dan manfaat ini bukan manfaat diskon beli pakaian atau makanan, tapi sesuatu yang luar biasa. Yang pertama jemaah sekalian, kelebihan bulan Ramadan yang tidak bisa ya dibutakan mata kita dengannya, dan depan mata kita adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran bukanlah sebuah buku ditulis oleh profesor atau doktor, tapi buku yang diturunkan dari langit oleh pencipta langit dan bumi ini. Bukan hanya sebuah hiasan yang ditaruh di rak buku. Apapun yang kita ingin temukan di sana ada, petunjuk ada, kisah umat sebelumnya ada, bagaimana kehidupan kita di akhirat juga ada. Dan Al-Quran ini dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian, dan setiap tiba Ramadan maka semua sahabat, semua tabi'in meninggalkan hampir seluruh kegiatan yang lain kecuali membaca Al-Quran. Kalau seandainya kita memahami perilaku sahabat ini, kita akan lakukan hal yang sama dan jadikan Ramadan momen untuk mengenal Al-Quran. Dari 4 poinnya, membacanya walaupun tidak mengerti artinya, ini sudah ada pahala sendiri. Kemudian yang kedua, mentadabburinya, mengambil makna dan hukumnya. Yang ketiga, menghafalnya, dan yang keempat adalah mengamalkannya. Membaca, kita tahu hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah." Bacalah selalu Al-Quran, selalu. Maka dia akan datang hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain di Bukhari juga dikatakan, Quran itu surah Al-Imran, surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah akan datang hari kiamat dalam bentuk makhluk di depan Allah yang meminta kepada Allah agar pembacanya dimasukkan ke dalam surga sampai Allah masukkan ke dalam surga. Hadis yang lain juga kata Nabi SAW, pembaca Al-Quran, pembacanya, walaupun anda belum mengerti artinya, dibaca, dirutinkan setiap hari, maka hari kiamat disuruh baca oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat demi ayat sampai dia terus membaca dan derajatnya terus dinaikkan sampai dia tiba di derajat tertinggi di surga. Lalu Allah mengatakan, berhentilah kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Jadi memang membacanya adalah sebuah pola yang harus diketahui. Dan membaca Al-Quran yang diperhatikan oleh para sahabat adalah mereka membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan banyak di antara mereka mengkhatam 3 hari sekali, 6 hari sekali, maksimal mereka mengkhatam 40 hari sekali. Dan ini satu hal yang mendasar yang mesti kita pahami. Coba praktekin di bulan Ramadan ini jemaah sekalian. Sebagaimana kita rasa hajat kita penting sekali. Setiap buka HP melihat SMS, melihat WhatsApp, melihat BlackBerry, maka setiap kali kita buka, coba program HP kita yang ada program Qurannya dibuka dan baca satu kali, lihat satu ayat saja. Berarti kalau satu hari kita melihat 50 kali, kita memiliki 50 ayat yang bisa kita baca, dan setiap hurufnya akan mendapatkan 10 pahala. Yang kedua adalah bagaimana kita mentadabburinya. Para sahabat kalau mentadabburi ayat Quran nanti yang mengambil maknanya tidak pernah lebih dari 10 ayat. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya kami selalu berkumpul beberapa orang lalu mengambil Al-Quran 10 ayat tidak lebih sampai kami menguasai bacaannya, kami memahami maknanya, kami menghafal dan mengamalkannya. Jadi 10 ayat 10 ayat. Dan ini beda dengan membaca tadi, beda. Imam Syafi'i rahimahullah pernah memegang fisik Al-Quran, lalu bertemu dengan beberapa ulama fikih yang belajar dengan beliau di Mesir. Lalu beliau berkata, menunjuk ulama-ulama yang belajar dengan beliau dari ilmu fikih yang sedang pegang kitab fikih, sungguh kitab-kitab yang kalian pegang itu telah menyibukkan kalian dari ini. Beliau memperlihatkan Quran yang beliau selalu baca, padahal sebenarnya beliau sudah hafal Quran dari umur 9 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran walaupun beliau setelah masuk Islam baru hafal Al-Quran, dan beliau biasa mengkhatam Al-Quran setiap malam sekali. Bahkan dalam kisah Utsman bin Affan dikatakan beliau mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witirnya. Satu rakaat terakhir 30 juz. Tetapi Qurannya ditemukan yang terbuat dari kulit. Pada saat beliau meninggal dunia itu sudah banyak yang sobek karena seringnya dibuka-buka. Jadi membaca Al-Quran adalah hukum sendiri walaupun tidak mengerti artinya. Kemudian kita mengambil hukumnya dan tidak lebih dari 10 ayat kalau ini. Kemudian menghafalnya juga sama.
coba diterapkan hafal 10 ayat saja. Kalau per hari kita bisa menghafal 10 ayat, di Ramadan 30 hari misalnya, kita akan memiliki 300 ayat jemaah sekalian. Dan 300 ayat ini kalau kita memilih surah-surah yang kita sukai, ya, maka atau surah yang terdiri dari 30 ayat, kita akan memiliki 10 surah. Dari 114 surah, caranya untuk menghafal adalah bagi sesuai dengan nama. Anda pulang sebentar ke rumah, mulai malam Ramadan pertama ini, coba ambil buka daftarnya Quran yang 114 surah. Coba di, misalnya laki-laki, bapak-bapak di sini suka dengan nama-nama laki-laki, surah Muhammad, surah Yunus, surah Ibrahim, surah Hud, disendirikan. Ibu-ibu mungkin ada surah Maryam, ada surah Nisa, disendirikan. Ada surah nama hewan-hewan, disendirikan. Lalu kemudian mulai dengan surah yang paling Anda senangi, lalu mulai dihafal 10 ayat. Dan tepis semua was-was syaitan yang mengatakan bahwasanya nanti kita lupa. Bagaimana belum menghafal sudah kita katakan lupa? Maka dihafal 10 ayat. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, orang yang 3 orang tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, para nabi-nabi, syuhada, dan para penghafal Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat karena banyak sahabat yang masuk Islam umur 60 tahun tapi mereka bisa menghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang masalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang sudah masyhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkan Al-Quran, maka para ulama fahamin ini adalah mereka bersahabat, membaca, terus merenungi Al-Quran itu, yang di dalamnya ada petunjuk bagi manusia dan juga penjelas terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, kata Nabi SAW, Al-Quran, suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan di hari pertama Ramadan. Kemudian Taurat Nabi Musa diturunkan hari ke-6 dari Ramadan. Injil Nabi Isa diturunkan di hari 13 dari Ramadan, dan Al-Quran diturunkan di hari 24 atau hari 27, dua riwayat yang menjelaskan dari bulan Ramadan. Berarti Ramadan memang turunnya kitab-kitab tersebut. Yang kedua saudaraku, kelebihan bulan Ramadan adalah bulan yang diisi dengan pengampunan, pemutihan terhadap semua kesalahan. Kata Nabi SAW, mulai malam ini niatkan dalam hati yang benar. Hadis Nabi SAW yang mengatakan, riwayat Bukhari, man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan besok mulainya sampai selesai dengan izin Allah, diikuti dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, dan ihtisab, mengharapkan pahala yang akan didapatkan, maka dia akan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, diputihkan semua kesalahan dia. Dalam hadis yang lain, kayak mulai malam ini, pertahankan jemaah sekalian, jangan seperti banyak fenomena kita di Indonesia, begitu hari pertama, sepekan pertama ramai masjid, setelah itu kosong semuanya. Maka kita harus pahami, hadis Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dirikan malam Ramadan, kayak sebentar kita akan tarawih ini, dengan keimanan, yakin perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, juga diampuni dosanya yang telah lalu-lalu. Jadi pengampunan dosa yang luar biasa. Setiap tiba Ramadan, dalam hadis riwayat Tabarani, Ubadah bin Samit radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW setiap tiba Ramadan pasti mengumpulkan kami, lalu berkata, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah turunkan naungannya. Semua umat Islam di Ramadan di seluruh dunia pasti mereka akan bahagia, dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan negara-negara kafir pun menaungi kaum muslimin, berlumba-lumba menyiapkan diskon dari produk mereka. Bahkan kita temukan di Eropa beberapa cuplikan yang saya lihat, mereka bahkan menghormati umat Islam dengan menutup beberapa kedai-kedai makanan mereka. Bahkan mereka membuka, berlumba-lumba mencari kesempatan mendapat keuntungan pada saat muslimin lagi buka puasa. Jadi pada saat itu pada naungan Allah SWT, bulan di mana Allah akan bersihkan semua dosa, Allah kabulkan semua doa, dan Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Maka perlihatkanlah yang terbaik dari diri kalian, karena orang yang rugi adalah orang yang dapatkan Ramadan kemudian tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pemutihan. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala berkahi muslimin dari makanannya, pakaiannya, waktunya, semuanya diberkahi. Kata para ulama, bukti berkahnya Ramadan adalah orang yang malas ibadah pun akhirnya jadi mau ibadah, karena waktu, lingkungan, situasi menarik dia untuk itu. Maka ini makna daripada berkah. Berkah dari sisi makanan misalnya, kita walaupun sudah seharian tidak makan, begitu berbuka puasa dengan makan beberapa butir kurma, sedikit kue, minum air, maka sudah kenyang terasa. Maka ini makna daripada berkah dari bulan Ramadan. Yang keempat, bulan diterimanya seluruh doa, hajat yang disampaikan. Maka kita tahu doa ini adalah sesuatu yang kita sampaikan kepada Allah tanpa operator, dan semua hajat kita akan diterima asalkan memenuhi 4 syarat mutlaknya.
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi makanan, minuman, pakaian yang haram serta tidak minta yang haram. Yang ketiga, bagaimana dia tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan doanya dan menunggu proses daripada didatangkan doa tersebut. Ada orang seperti ingin disulap, begitu minta ya Allah sembuhin, ingin sembuh langsung seketika pada saat itu. Tidak mungkin. Sunnatullah pasti akan ada proses. Kita kalau lapar minta ya Allah hilangkan lapar saya. Apakah laparnya akan hilang seketika? Tentu saja tidak. Akan ada proses, kita dapat makanan, dikunyah, kemudian ditelan, lalu kemudian hilang rasa lapar tersebut. Maka ada prosesnya. Dan yang keempat adalah bagaimana seseorang memahami doa melalui tahapan, bisa dikasih langsung, dihilangkan musibah, atau bahkan dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain dikatakan 3 orang yang pasti diterima doanya. Yang pertama orang yang puasa, yang kedua orang yang musafir, dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Bulan yang kelima jemaah sekalian adalah bulan di mana kita bisa memperbanyak ibadah, kesempatan, dan juga menjauhi kemaksiatan. Insya Allah tinggal 2 menit, 3 menit lagi, saya akan tutup dengan poin-poin ini. Maka di mana bulan Ramadan ini orang yang malas pun beribadah, dia akan rajin beribadah. Maka kita kesempatan menunggangi itu. Kalau hari-hari selain Ramadan biasanya kita malas beribadah. Juga begitu kita terbuka pintu-pintu untuk bermaksiat. Tapi di bulan Ramadan semuanya orang jadi terkontrol untuk itu. Contoh misal, besok kita berpuasa, tiba-tiba Anda lihat di depan apartemen Anda ada orang lewat, kita nggak tahu muslim atau tidak, tapi lewat dengan sambil makan misalnya. Saya yakin kalau Anda memiliki sedikit dari iman saja dan yakin lagi berpuasa, kita akan tersentuh dan merasa kenapa orang ini tidak puasa ya. Kita merasa rugi karena ada peningkatan kualitas, ada peningkatan keinginan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan juga di bulan Ramadan, semua orang yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala kata para ulama meredam dia untuk tidak berbuat maksiat. Bahkan orang subhanallah yang sering pacaran bebas, mereka bahkan bisa membahasakan kepada pasangannya, ini puasa Ramadan, kita libur dulu. Sampai membahasakan seperti itu karena memang subhanallah mereka akan terjauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga yang keenam adalah kalau ada yang punya kelebihan harta dan bisa umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala haji plus bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, umrah di Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Umrah yang dikerjakan bulan Ramadan dengan 30 juta rupiah, maka itu akan mendapatkan pahala seperti haji yang kita tahu biayanya sekarang sudah hampir mendekati 100 juta dan dilakukan sampai 5-6 hari, dan umroh hanya dikerjakan 1-2 jam bisa menyamai pahala haji. Dan ini sebuah fadilah yang besar sekali. Terlebih lagi kita bisa sholat di Masjid Haram yang pahalanya lebih dari 100.000 pahala, dan sampai minggu pertama Ramadan masih terbuka pendaftaran umroh. Maka maksimalkan umroh Ramadan karena memang pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh jemaah sekalian adalah ada bulan di mana dilipat gandakan pahala kita. Kita tahu Lailatul Qadar. Saya tidak perlu panjang lebar jelaskan masalahnya, tapi lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan ini sama ya, 83 tahun plus 4 bulan berada di 10 terakhir Ramadan, dan ini hanya di bulan Ramadan, satu malam di malam-malam ganjil saja. Dan di sini ya kata para ulama, siapa yang mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Apapun yang kita lakukan, sedekah 1000 rupiah sama dengan 1000 rupiah yang kita dapatkan selama atau kita kerjakan selama 1000 bulan. Kita sholat malam, dan ini puncaknya. Kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan qiyam, dengan sholat malamnya, tarawihnya atau sholat tahajudnya dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, juga diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Intinya semua yang kita kerjakan, amal soleh sekecil apapun, dilipat gandakan seperti 1000 bulan atau 83 tahun. Juga di bulan Ramadan jemaah sekalian, kita diajurkan, ini 3 poin sampai 10 poin pertama saja. Poin ke-8 adalah bagaimana kita diajar dalam Ramadan untuk mengatur waktu, membagi waktu antara ibadah kita dengan urusan dunia. Kalau Ramadan tiba, kalau hari-hari selain Ramadan biasanya orang malas pola Senin Kamis, alasannya jam kerja, waktu kerja, panas udara dan seterusnya. Tapi bulan Ramadan kita dituntun untuk itu. Akhirnya kita bisa mengatur waktu, walaupun panas, walaupun capek, walaupun kita harus kerja mencari nafkah, tapi tetap kita akan paksakan diri berpuasa. Ada pengaturan waktu. Dibiasakan kita bangun, dibiasakan kita sholat malam, dibiasakan bangun di waktu sahur. Sahur itu biasanya 1 jam sebelum subuh. Dan kalau kita sadari, 1 jam sebelum subuh yang kita dilatih selama sebulan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sepertiga malam, di mana memang setiap hari kita disuruh tahajud dan Allah turun ke langit bumi menerima doa setiap hambanya.
maka ada pengaturan waktu yang dididik kita untuk membiasakan atau terbiasa melakukannya. Kemudian juga bulan Ramadan yang ke-9 adalah meredam syahwat dan hawa nafsu. Sabda Nabi SAW, ya hai anak muda, siapa yang bisa menikah, menikahlah, ya karena itu akan menjaga kesucian matanya dan kehormatan kemaluannya. Kalau dia tidak bisa, maka berpuasalah, karena puasa akan meredam hawa nafsunya. Sedikitnya makanan dan minuman membuat kita teredam dari hawa nafsu kita. Manfaat bulan Ramadan agar terbiasa mengontrol hawa nafsu tersebut. Bahkan dengan pasangan halal saja kita tidak boleh sembarangan, hanya boleh berhubungan di malam hari. Dan yang terakhir dimasukkan adalah dengan puasa juga kita akan terlatih dan terbiasa meninggalkan sebuah penyakit, yaitu atau sebuah hal yang berbahaya bagi diri manusia, yaitu sifat emosi. Kata Nabi SAW, ya, bukanlah puasa itu dari menahan lapar dan haus saja, tapi menahan diri dari perbuatan sia-sia, perbuatan dosa dan emosi. Siapa yang sedang diajak bertengkar oleh orang lain sementara dia puasa, mestinya dia mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa 2 kali. Artinya kita disuruh redam emosi ini. Dan kata seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tuntun saya supaya hidup saya tenang, bahagia, gak punya masalah dengan banyak orang. Kata Nabi SAW, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau marah. 3 kali. Dan subhanallah, di bulan Ramadan semana sebulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui program yang ada, dan seluruh internasional semua muslim melakukannya. Dilarang kita mengangkat emosi atau emosi pada saat sedang puasa. Dan ini memang dilarang. Kalau orang ajak bertengkar, kita tinggalkan, subhanallah. Maka terdidik kita untuk menjauhi penyakit yang satu, dan kita tahu penyakit-penyakit berat seperti stroke, darah tinggi, semua disebabkan karena emosi. Dan dengan puasa Ramadan kita bisa mendapatkan atau menjauhi sifat ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di 10 poin ini bisa menjadi manfaat buat kita. Dan mohon maaf waktu yang saya ambil kalau memang ada tambahannya. Mudah-mudahan saja tetap dihitung majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh ini, dan diulangkan Ramadan yang akan datang, juga mengerjakan sholat malam dengan iman, dan juga mengharapkan pahala dari sisinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.